terungkap. Alasan Marcelino Ferdinand gak dipanggil Patrick Kluivert di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak. Patrick Kluivert bakal panggil bek FC Groningen, Robin Kelder. FIFA jatuhkan sanksi ke FAM gara-gara 7 pemain naturalisasi, media Vietnam kegirangan. Simak ulasan selengkapnya sebagai berikut. Ya, nama Marcelino Ferdinand tidak tercantum dalam daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 9-12 Oktober 2025. Apa yang melatar belakangi absennya gelandang muda tersebut? Ternyata, Marcelino tengah dibekap cedera sehingga harus fokus pada masa pemulihan. Pemain berusia 21 tahun itu kini berlatih rutin di Jakarta demi mengembalikan kebugarannya. Marcelino Ferdinand sedang dalam pemulihan. Sekarang dia tiap hari latihan di lapangan ABC Senayan. Meski dia tidak turun melawan Arab Saudi dan Irak, perjalanan Marcelino di round 2 dan 3 itu luar biasa, terutama saat mencetak brace ke gawang Arab Saudi tahun lalu. Ia sedang dalam pemulihan dan semoga cepat sembuh buat Marceng, ujar pengamat sepak bola nasional Haris Pardede. Selain masalah cedera, Marcelino juga belum sempat mencatat menit bermain di pertandingan resmi bersama klubnya musim 2025-2026. Penampilan terakhirnya terjadi pada Juli 2025 ketika Oxford United menghadapi Liga Indonesia All-Star di ajang Piala Presiden. Sejak itu, ia lebih banyak berkutat dengan perawatan medis. Bahkan, pada 6 September 2025, Marcelino dipinjamkan ke klub Slovakia, Astrakhan. Namun hingga kini ia belum sempat turun membela tim barunya, bukan hanya karena cedera, tetapi juga terkendala izin kerja yang masih belum diselesaikan. Walau harus melewatkan fase keempat kualifikasi Piala Dunia, kiprah Marcelino di timnas Indonesia tentu belum berakhir. Di usia 21 tahun, ia masih punya jalan panjang untuk terus memberi kontribusi. Kemampuannya bisa kembali diandalkan dalam laga-laga penting Garuda, baik di playoff antar konfederasi, Piala Dunia 2026, Piala AFF 2026, maupun Piala Asia 2027. Selain Marcelino, timnas Indonesia juga kehilangan tenaga Ivar Jenner. Gelandang 21 tahun itu mendadak hilang dari daftar pemain Jong Utrecht saat bersua SC Cambuur di lanjutan Liga 2 Belanda 2025-2026 pada Selasa, 23 September 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kini, publik berharap para pemain yang dipanggil Patrick Kluivert mampu menunjukkan performa terbaik. Timnas Indonesia wajib tampil maksimal agar tetap menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 melalui babak keempat. Patrick Kluivert bakal panggil bek FC Groningen, Robin Kelder. Nama Robin Kelder, bek muda FC Groningen, mendadak jadi perbincangan hangat dalam satu hari terakhir. Isu ini mencuat setelah muncul kabar bahwa Patrick Kluivert berpotensi membawanya ke timnas Indonesia setelah rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tuntas. Pemicunya adalah sebuah pertemuan Robin dengan pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vanenburg. Tidak hanya sendiri, Gerald hadir bersama asistennya, Frank van Kempen. Dalam sebuah wawancara, bek berusia 20 tahun itu blak-blakan menyatakan kesiapannya untuk mengenakan seragam Garuda jika memang mendapat kepercayaan. Berdasarkan informasi dari Football Indonesia, Robin Kelder memiliki darah Indonesia lewat sang nenek yang lahir di Jakarta. Dengan latar belakang tersebut, ia memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih 20 tahun dan postur 183 cm, tenaganya bisa dimanfaatkan di level U23. Kehadirannya juga berpotensi melengkapi pemain lain dari Liga 2 Belanda, seperti Dion Marks, Topo SS, dan Tim Gepens, FC Emmen. Jika proses naturalisasi berjalan normal, Robin Kelder baru bisa resmi membela timnas Indonesia pada awal 2026. Namun, apabila PSSI mempercepat langkahnya, ada peluang ia sudah bisa memperkuat tim pada November 2025. Meski begitu, di bulan tersebut timnas Indonesia belum tentu punya agenda resmi. Skenarionya,
Skuad asuhan Patrick Kluivert mungkin saja turun di babak kelima alias playoff zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Menurut aturan, runner-up grup A dan B babak keempat akan saling berhadapan dalam format kandang-tandang. Namun, dengan kondisi barisan pertahanan saat ini yang sudah dihuni nama-nama besar seperti Jay Itzas, Kevin Dix, dan Justin Hubner, kecil kemungkinan Robin langsung diproses dalam waktu dekat. Prediksi realistisnya, naturalisasi Robin Kelder paling cepat baru terjadi pada awal 2026. Apalagi jika ia tampil konsisten bersama FC Groningen, peluangnya membela Garuda tahun depan semakin terbuka. FIFA jatuhkan sanksi ke FAM gara-gara 7 pemain naturalisasi, media Vietnam kegirangan. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akhirnya menerima hukuman dari FIFA terkait penggunaan 7 pemain naturalisasi. Media Vietnam, Soha, langsung menyoroti kasus ini dan menilai timnas Vietnam bisa diuntungkan. Hasil kekalahan 0-4 dari Malaysia pada Juni 2025 berpotensi diubah menjadi kemenangan 3-0 untuk Vietnam. Pada Jumat, 26 September kemarin, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka setelah ditemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen. Komite Disiplin FIFA menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan 7 pemain yakni Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandao Figueiredo, John Irazabal Irorgui, dan Hector Alejandro Hefel Serrano, terkait pelanggaran pasal 22 Kode Disiplin FIFA, FDC. Soal pemalsuan dokumen, tulis FIFA dalam rilis yang mereka keluarkan. Seperti diketahui, pada Maret hingga Juni 2025, Malaysia secara mengejutkan mengumumkan keberhasilan menaturalisasi 7 pemain sekaligus. Bahkan, 4 di antaranya, João Figueiredo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca, langsung tampil perdana ketika Malaysia menghadapi Vietnam pada 10 Juni 2025. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 tersebut, kehadiran pemain baru itu membawa dampak instan. Malaysia sukses menghajar Vietnam dengan skor 4-0. Namun tak lama setelah laga, FIFA menerima laporan yang mempertanyakan legalitas dokumen para pemain tersebut. Setelah dilakukan investigasi, FIFA menemukan adanya kejanggalan. Akibatnya, FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 CHF, sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara itu, 7 pemain bersangkutan selain harus membayar denda 2.000 CHF, 41,8 juta rupiah, juga dijatuhi larangan bermain di semua level kompetisi selama 1 tahun.